pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persekutuan kita pada Minggu tanggal 20 Oktober. Mari kita buka Alkitab kita. Itu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya memintakan kita untuk boleh berbalas-balasan secara responsoria. Ayat yang pertama, semua kaum laki-laki pria. Ayat yang kedua, semua kaum perempuan wanita. Dan ayat yang terakhir kita nanti akan bersama-sama untuk membacakan. Ya, mari kita semua kaum laki-laki pria, kaum bapak untuk ayat yang pertama. Kita bersama-sama membacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, yang melakukan dengan sukacita. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Horas. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami remaja Naposo Bulung, bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Itu bisa kita lihat dari butir pertama Pancasila sebagai dasar negara kita, yaitu Perguru Malua, dasar Pancasila, yaitu dasar butir yang pertama dikatakan, sekali lagi, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kembali kepada yang pertama. Ya, itulah buktinya bahwa bangsa negara kita ini adalah bangsa yang beragama. Itu terbukti butir pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita mensyukuri bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang menjamin hak beribadah setiap warganya. Sehingga saudara, kita lihat semua agama di tengah bangsa ini bebas melakukan ibadah dan menjalankan iman kepercayaannya, walaupun kenyataannya ada sesuatu tanda kutip di sana. Dan puji syukur saudara-saudara, dalam rangka menjalankan ritual
ritual keagamaan itu, menjalankan ketaatan warga negaranya, warga bangsa, kita juga harus mengacungkan jempol. Kenapa saya mengatakan harus mengacungkan jempol? Karena semua rumah ibadah, kita jujur mengatakan bahwa seluruh rumah ibadah itu dipenuhi oleh warganya. Demikian juga saudara-saudara, secara khusus warga gereja, kita lihat hampir semua gereja HKBP yang pada hari ini terbuka dan semua dipenuhi oleh warga jemaatnya. Sampai-sampai juga ada 4 kali ibadah, ada yang 3 kali ibadah, ada yang 2 kali, ada yang 1. Semua penuh. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan perenungan besar bagi kita sebagai warga gereja, setiap umatnya yang datang, yang masuk ke gedung gereja peribadatan itu, apakah orang-orang yang masuk ke dalamnya, apakah mereka sudah benar-benar melakukan ibadah yang sejati? Apakah orang-orang yang masuk ke dalam rumah ibadah itu sungguh-sungguh menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, ataukah hanya ritual atau penyembahan semata? Itu menjadi perenungan dan pertanyaan besar bagi kita, anak-anak kami remaja Napa Sulung, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sebagaimana yang kita gumuli bersama dalam tema minggu kita pada saat ini, disebut temanya adalah ibadah yang sejati. Bahasa Bataknya hadaulatun ni namarroha. Ibadah merupakan penyembahan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ibadah adalah penyembahan kepada Allah. Tentu kita harus melakukan ibadah itu dengan tulus, ikhlas, dan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati pengkhotbah, bukan menyenangkan hati perhaladu majelisnya, bukan menyenangkan yang di kiri kanan kita, tetapi ibadah itu berlangsung dari A sampai Z, semuanya itu rangkaian dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita bersyukur atas segala keselamatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sepantasnya lah kita untuk mensyukuri itu, kiblatnya, arahnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka ibadah itu, penyembahan itu, menyembah berarti untuk menyembah, berarti sujud syukur, yang artinya bahwa kita mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam segala derap langkah kehidupan kita sebagai umatnya. Kita mengakui kemahakuasaannya. Dan ketika kita mengatakan, mengakui kemahakuasaannya, disitulah kita mau melihat bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah ibadah demi ibadah itu. Karena ibadah itu, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah bersatu dan menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ibadah. Maka ibadah tidak boleh hanya ritual saja. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tidak bisa, tidak hanya ritual semata, tetapi ibadah itu menyatu dengan kehidupan kita, menyatu dengan gaya hidup kita, menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita dan menjadi pertanyaan besar, menjadi evaluasi besar bagi kita. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyampaikan nasihat-nasihat kepada seluruh umat. Ini sangat luar biasa ayat ini, ada nasihat. Ada nasihat, berarti kenapa ada nasihat? Berarti ada sesuatu yang harus ditancapkan, harus ada yang diperbaharui, harus ada yang ditransformasi dari kehidupan A kepada kehidupan B. Bagaimana kita menyembah Allah di dalam hidup kita? Yang pertama, kita mau melihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ada nasihat dari Rasul Paulus, disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa persembahan dalam hidup kita, kita harus menyembah Tuhan dan membawa persembahan. Itu ada nyanyian kita selama ini,
bawa persembahanmu kepada Allah. Ya. Dikatakan di sini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kita mungkin mengetahui lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 dikatakan di sana judulnya apalah arti ibadahmu. Ya. Dalam pelengkap Kidung Jemaat itu disampaikan bahwa ibadah yang sejati adalah persembahan. Ibadah adalah sebuah sembah. Apa yang harus dipersembahkan? Dalam kitab Roma ini, yang harus dipersembahkan adalah tubuh. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, setiap orang yang menyembah Tuhan, dia harus membawa persembahannya, yaitu tubuh, menyembah Tuhan di dalam persembahan. Jadi ada yang harus kita bawa. Ya, maka persembahan itu adalah tubuh kita, diri kita. Jati diri kita, warna diri kita, kita bawa ke hadapan Tuhan. Bagaimana kita membawa persembahan itu? Maka kita harus tulus, kita harus jujur mempersembahkan kepada Tuhan. Ada keikhlasan, ya. Ikhlas mengasihi sesama. Biarlah persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Hati yang tulus, jujur dan murni dibawa kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Anak-anak, remaja, Naposo Bulung, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu bahwa Rasul Paulus menasehatkan di dalam konteks khotbah renungan ini, kita datang beribadah kepada Tuhan, dan ketika kita mempersembahkan tubuh kita dan apa yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Maka kita akan tahu ketika kita melakukan itu dengan jujur, tulus dan ikhlas, kita akan mengetahui manakah yang dikehendaki Tuhan, manakah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang baik dan yang sempurna, sehingga ketika kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, disitulah kita akan diperbaharui. Berubah oleh pembaharuan budimu. Itu disebutkan tadi dalam firman yang kita baca, ya. Berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bukan berarti kita keluar dari dunia yang kita diami sekarang mencari satu dunia yang lain, bukan. Kita tetap di dunia di mana kita sekarang ini. Tetapi jangan terkontaminasi. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi ada nilai plusmu. Ada yang menjadi perbedaanmu dengan dunia ini. Ini yang susah. Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Apalagi dunia yang kita diami sekarang ini, roh-roh zamannya sangat kencang. Roh-roh pengaruh zaman ini sangat kuat mempengaruhi kehidupan kita, termasuk dalam ibadah-ibadah kita, ya. Ketika kita juga mendengar firman, ketika kita juga beribadah, roh daripada Android ini sangat kuat kalau kita tidak bisa menguasai. Udahlah, kan nggak apa-apa. Orang memang dinonaktifkan, tidak ada daya deringnya, tapi hati-hati. Rohnya ini sangat kuat untuk menggoda. Ya, hanya sekali, udahlah, nggak apa-apa, chat-chatan, bentar lagi lihat Facebooknya, bentar lagi ini segala macam. Ya, saya bukan mengatakan ketika Anda memegang Android itu, bukan saya mengatakan yang lain dipegang, tapi bisa nggak kamu menguasai itu? Hanya untuk Alkitab. Nah, ini menjadi koreksi besar bagi kita. Apakah memang kita masih dalam koridor ibadah kita ini masih ibadah yang sejati, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang tanda kutip di tempat kita duduk sekarang, ya. Maka kita akan melihat pembaharuan budi, artinya di sini bahwa hidup kita diubahkan supaya kita lebih hidup di dalam iman, supaya kita hidup lebih berkenan kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti ada transformasi, ya. Ada transformasi di mana
Ketika ada perubahan, di situ akan membangkitkan sukacita. Perubahan itu akan membangkitkan sukacita. Mungkin kita tidak tahu kepada anak-anak remaja Poso Bulung, ketika kita dilahirkan di dunia ini, bapak mama kita sangat luar biasa ketika kita sedang melatih ngomong atau sudah belajar TK atau PAUD, menghubungkan abjad A, B, C, A, B, E, A, B. Pasti mama kita dulu waktu pas kita masih anak-anak sangat luar biasa menertawakan dan sukacitanya. Oh, Pak, ternyata anak kita sudah bisa untuk mengatakan, menyambungkan A dengan B, C dengan E. Nah, ada transformasi. Dia mengatakan, berarti dia psikomotoriknya jalan ini. Berarti dia tidak, IQ-nya sangat bagus juga ini. Berarti dia tidak dungu. Berarti dia bisa. Berarti lidahnya bergerak. Berarti hidupnya ini sehat. Nah, tentu di situ ada transformasi, di mana transformasi perubahan itu membawa sukacita. Bagaimana kita menyikapi ini? Bahwa dikatakan, maka beribadahlah. Beribadah itu bukan sebuah permainan. Penyembahan kepada Allah itu bukan untuk menyenangkan manusia. Itu yang kita sebutkan tadi, kita sepakat bahwa ibadah itu bukan menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Maka di tengah-tengah peribadatan ini sebutkan tadi diumpamakan. Apa tadi yang diumpamakan? Diumpamakan sebagaimana kehidupan kita ini disebutkan bahwa seperti pada satu tubuh. Kita mempunyai banyak tubuh, tetapi tidak semua anggota tidak semua anggota. Semua mempunyai tugas masing-masing. Ya. Apa yang disebutkan tadi? Ada kaki, ada tangan, ada mata. Ya, semuanya anggota tubuh ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mata tidak mungkin untuk berjalan, kaki tidak mungkin untuk mendengar, tetapi semuanya itu memiliki fungsi masing-masing. Ketika semua fungsi itu bergerak dan melakukan fungsinya masing-masing, maka akan terlihat tubuh kita itu akan sehat, dan tubuh ini akan melakukan dan bekerja sama dengan satu yang lainnya. Makanya kita olahraga. Ya, adapun olahraga itu sebenarnya bukan untuk, secara bahasa sederhananya, bukan untuk memperpanjang umur, tapi untuk sehat. Ya, lihat ada orang olahraga luar biasa, bisa jadi pas olahraga dia dead. Nah, berarti kenapa kita olahraga? Ini untuk memperbaharui sel-sel kehidupan kita, yang artinya juga kita menginginkan supaya kita panjang umur, tapi yang pasti untuk sehat. Nah, untuk sehat, makanya kita olahraga untuk sehat. Walaupun itu kesehatan itu juga mempengaruhi bagaimana kita ke depan untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Iya, ada fungsi. Ya, ada fungsi. Saudara yang dimasukkan di sini, satu tubuh, kita semua memiliki banyak anggota tubuh, tetapi semuanya harus saling menopang, saling membantu. Ini diibaratkan kepada kita di tengah-tengah keluarga. Ya. Kembali saya mengutip pelengkap Kidung Jumat 264 ayat 2 disampaikan begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita ikut melayani orang yang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayananmu, juga panggilan persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Artinya bahwa kita saling menopang dan menolong orang lain. Bagaimana supaya orang lain juga terhibur dan memiliki iman kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dia hadapi. Kita harus bisa menjadi penghibur bagi dia. Saling menopang, bukan mengatakan sudah ketika kita lihat dia jatuh, baru perkataan kita tanpa kita sadar, tanpa pun dia mengetahui apa yang kita dengar, udah mampus loh. Firman ini mengatakan jangan.
Tapi bagaimana kita juga ikut melayani orang yang berkeluh agar imannya semakin kuat, itu tugas pelayanan. Itu yang disebutkan oleh anak-anak remaja kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan, pakailah hidupku, apa tadi? Iya, pakailah hidupku sebagai alatmu untuk seumur hidupku. Itu lagu siapa yang memilih? Atau yang asal-asalan dipilih, atau tembak langsung, atau bagaimana? Atau dihubungkan dengan khotbah, atau sama sekali tidak ada hubungan khotbah, pokoknya kita nyanyi, bagaimana nih? Oh, dihubungkan dengan khotbah? Wah, sangat luar biasa ya, dengan tema minggunya. Iya, luar biasa anak remaja, anak katekisasi sini, nggak asal dinyanyikan, tetapi dihubungkan. Saya juga heran, ini kok mereka ini kok pandai ya memilih lagu. Ternyata dihubungkan ya, Aurelia. Ya, pelihara itu, jangan asal bernyanyi, harus dihubungkan dengan tema sentralnya. Di gereja kita ini pernah terjadi tuh anak remaja perguru Malua. Bukan berarti salah lagunya, tetapi tidak ada hubungan konteks khotbah renungan itu dengan nyanyian yang dinyanyikan. Nah, berarti asal nyanyi, malah nyanyiannya bernuansa menghubungkan dengan iblis, nggak ada hubungannya dengan khotbah. Berarti ada sesuatu di dalam hati para penyanyi atau paduan suara itu. Ya, puji Tuhan, remaja perguru Malua tadi mengkhotbahi kita. Dikatakan, terimalah persembahanku. Ya, apa yang dipersembahkan itulah ibadah yang sejati tadi, bahwa pakailah hidupku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Itu sebenarnya konteks esensi daripada ibadah yang sejati. Tubuh kita ini, tubuh kita ini yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika tubuh ini banyak ragamnya, tetapi kita diajak bagaimana kita juga memfungsikan. Kita harus bisa menopang, maka fungsi antara satu tubuh dengan satu yang lain saling menopang dan saling menguatkan. Anak-anak kami remaja Napo Sebulung Amanginang, jika kaki sakit, maka kita harus diobati oleh tangan, kan begitu. Jika anggota tubuh yang satu sakit, maka semuanya harus merasakan sakit di dalam setiap kehidupan. Harus kita bisa merasakan itu. Ya. Jika orang tuamu agak sedikit confused, bingung, sakit, kita sebagai anak harus bisa merasakan, oh iya ya, apa ya, nggak bisanya bapak ini begini, nggak bisanya mama ini begini, apa yang apa gerangan yang sedang dipikirkan. Oh, hingga bagaimana caramu untuk melengkapi atau menyambungkan itu? Tanyalah, Mak, apa sih yang kamu pikirkan? Sepertinya nggak biasanya bapak mama begini. Nah, sehingga apa? Dia menjadi kuat. Oh, berarti anakku ini ternyata memperhatikan kehidupanku. Dia semakin luar biasa. Ada perubahan dilihat dalam pribadi anak-anaknya. Oh, berarti ini nggak asal hidup. Ternyata anakku ini memperhatikan gaya hidupku, memperhatikan warna hidupku. Dia semangat. Dia tidak merasa sendirian di rumah itu. Ada anak yang menopang, ada istri yang menopang suami, ada suami yang menopang istri. Ini yang dikatakan tadi, bahwa kita satu tubuh, tetapi punya fungsi masing-masing. Sehingga ketika fungsi masing-masing ini berfungsi dengan baik, itu yang disebutkan tadi, bahwa tubuh itu akan sehat. Tapi ketika salah satu menderita, ketika salah satu tidak memperhatikan, maka tubuh itu gerakannya akan tidak begitu luar biasa. Ya, itu yang disebutkan tadi anak-anak perguru Malua. Hanya ini Tuhan persembahanku. Persembahan kita itu jiwa, raga, roh, segalanya. Itulah ibadah yang sejati. Maka tiba waktunya kita melihat yang berikutnya di ayat 6 sampai ayat 8 disampaikan tentang karunia. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Disebutkan tadi di dalam karunia itu, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Jika karunia itu melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi tupoksi masing-masing. Kita berbeda-beda amangina. Ada kita tidak cakap untuk berbicara, ya. Ada kita tidak cakap untuk mengajar. Jadi artinya kalau memang kita guru, menjadi guru yang baiklah. Jika kita karunia kita untuk menasihati, ya, maka kita menjadi penasihat yang baik, tidak menggurui. Nah, jadi banyak hal. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, karunia yang ada pada saya mau mengatakan dalam firman ini, bagaimana sebenarnya firman ini mau menyapa kita, ini soal membangun kesadaran. Karena banyak orang sekarang ini tidak sadar. Dia ngomong tapi dia tidak tahu apa yang dia omongkan. Nah, begitu. Bagaimana saya mampu mengenali siapa saya dulu? Banyak kan? Dia nggak tahu siapa dia dulu. Tapi yang sekarang ini dia gembor-gemborkan, saya kan begini. Tapi dia tidak tahu siapa dia dulu. Ini masalah tingkat kesadaran. Semua orang menginginkan tadi perubahan. Tapi bagaimana kita di dalam menguasai diri kita, hidup di dalam kepatutan, ya, hidup di dalam kepatutan. Kenapa saya mengatakan dalam kepatutan? Dikatakan dalam firman ini, pikirkanlah sesuai dengan apa porsimu. Pikirkanlah hal-hal, jangan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, ya. Jangan paksakan. Saya tidak mau bisa memaksakan, ini masalah silolehon karunia. Saya tidak paksakan saudara bisa mengenal saya, tapi saya akan mencoba diri saya. Saya mempunyai karunia, saya bisa mengerti Anda. Itu lebih pas. Saya tidak bisa paksakan saudara untuk bisa sejalan dengan saya. Itu tidak bisa. Tetapi saya akan mencoba diri saya ini bisa memahami dirimu. Itu saja yang bisa saya desain dalam kehidupan saya. Tidak bisa saya paksakan saudara harus bisa mengenal, saudara harus bisa mengerti saya. Itu tidak bisa kita paksakan. Tapi saya harus bisa mengatakan, oh ya, dia ternyata begitu. Itulah karunia. Tidak bisa kita paksakan teman kita itu bisa mengerti saya. Begitu juga istri, begitu juga bapak, begitu juga sebagai anak. Ya. Akka inanami amanami sunate. Dan mungkin paksa honon ni kita akka ama asa jatuh si istri kita, berabi jadinya. Bisa istri mengatakan, kamu harus bisa mengerti saya dong. Wih, gimana ini? Ya kalau memang nggak bisa, kenapa? Nah, tapi suami akan mengatakan, iya, saya akan coba untuk memahami engkau. Kan begitu lebih enak. Tapi jangan paksa suamimu bisa mengerti engkau. Memang dia tidak bisa mengerti. Jadi apa mau kita katakan? Nah, karena karunia itu selehon-lehon tadi, kita harus bisa melihat bahwa ibadah yang sejati kembali tadi itu jiwa, raga, dan roh. Gak bisa dipaksakan. Ya. Kuasailah dirimu, hidup dalam kepatutan. Ya, itu masalah kepatutan. Ya. Kenapa amangina kepada bapak-bapak ibu ini sekarang anak-anak remaja napol 10. Sahih naubalga dihitan waing akan natoras. Bahkan mungkin anak-anak kalimat bisa masuk. Sakit yang paling kencang, yang paling berat sekarang ini, kita ya terlalu banyak pikiran kita ini memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak harus kita pikirkan. Tidak simpel, tapi kita sangat luar biasa untuk memikirkan hal-hal yang lebih dari apa yang sebenarnya kita pikirkan. Bahkan hal-hal yang lain, ya. Padahal hal yang dia pikirkan sendiri tidak tuntas, tapi dia mencoba untuk memikirkan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Ini bahaya. Artinya di sana Bapak Ibu saudara-saudara,
bahwa ternyata kehidupan kita ini mau dikatakan dalam ibadah yang sejati ini, bahwa ternyata kita harus membawa persembahan. Nah, dikatakan begini, kita akan membawa persembahan, disebutkan kita harus membawa persembahan itu harus 1 juta. 1 juta yang dimaksudkan di sini setia, jujur dan taat. 1 juta, setia, jujur dan taat. Kita setia dan jujur taat kepada Tuhan dalam setiap penyembahan kita. Artinya ibadah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan sebuah permainan. Persembahan kepada Allah itu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi Allah menyenangkan hati Tuhan. Ya. Ku ingin dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi renungan yang amat dalam kepada anak-anak remaja dan pesebulu. Tanyalah dirimu, apakah kamu telah menyenangkan hati Tuhanmu? Jangankan dulu ke Tuhan. Sampai sekarang umurmu sebutkan. Sebutkan dulu umurmu, berapa tahun sampai sekarang ini. Mana yang lebih banyak, kamu menyenangkan hati orang tuamu atau mendukakan hati orang tuamu? Tolong dulu dijawab kita. Mana lebih banyak? Jika kau merenungkan, berapa sekarang umur kita? 16 tahun. 1 tahun lagi sweet 17 ya. Mana yang lebih banyak kamu mendukakan hati orang tua atau menyenangkan hati orang tua? Jawab setengah jujur. Atau jujur juga nggak apa-apa. Loh, masa kamu nggak tahu? Masa kamu nggak sadar kamu yang sudah melukai atau bagaimana? Rasakan dulu, ingat dulu sebentar. Kan ada rekaman, ada kan memori. Mana lebih banyak menyenangkan hati orang tua atau mendukakan orang tua? Masa kita nggak bisa merekam itu? Umur 16 tahun loh, belum lagi 30 tahun, banyak kali rekamannya nanti. Rekaman sampai 16 tahun. Berapa tahun kita bisa mengerti kehidupan? 4 tahun udah bisa kita mengerti? Nah, berarti 10 tahun. Coba 10 tahun. Dalam 10 tahun, udah bisa lah 10 tahun, 5 tahun mungkin kita belum tahu, kita masih anak-anak. 10 tahun kita dan anak remaja dan sebelum perguruan 2. Mana yang lebih banyak? Kalau kita tidak sebalik ke belakang, mana yang lebih banyak kita menyukakan, menyenangkan hati orang tua atau membuat sakit hati orang tua? Jawab. Iya, itu jujur. Bukan mungkin, itu ego namanya itu. Katakanlah lebih banyak. Iya, itu sudah pasti itu. Sudah pasti. Kembali kepada Tuhan. Mana lebih banyak kita menyenangkan hati Tuhan atau mendukakan hati Tuhan? Nah, kalau menjawab Tuhan, lemaskan. Kalau orang tua tadi masih ada egonya, mungkin. Kan? Nah, inilah kita anak-anak ini. Kita masih mengatakan mungkin, enggak mengatakan amang. Memang lebih banyak mendukakan hati orang tua. Tiba-tiba tadi ke Tuhan, lemas. Iya. Ini kenyataannya, ini realita. Ini diperhadapkan kepada kita amang inang. Jangan puas dulu orang tua, kita tanya orang tua dulu. Orang tua ini ada juga nggak beres. Orang tua ini juga ada yang mau diperiksa. Ada yang juga orang tua ini egonya luar biasa, tidak mau kalah. Mau kita dengar orang tua sekarang? Kita beda dulu anak-anak katekisasi sini. Kita dengar dulu apa jawaban mereka. Iya, kita dengar. Ada berapa orang tua di sini? Iya. Kembali nih laptop terus karena di depan Amang Simba Juntak ini.
Ya, karena kita selalu jumpa sore-sore begini kan. Gimana Amang Simanjuntak? Mana lebih banyak yang di samping Inang itu, di samping Amang itu melukai hatimu atau menyenangkan? Ya? Kalau Amang Simanjuntak lebih banyak menyenangkan hati, menyakiti. Wah. Tapi lebih banyak menyakiti tetap romantis ya. Ya. Dibikin romantis kayaknya ini. Lebih banyak menyakiti. Itu jawaban yang jujur. Mungkin terlalu banyak sehingga mengambil kesimpulan ya lebih banyak kusakiti hati istriku ini. Bagaimana Inang? Yang di samping Inang itu, mana dia lebih banyak menyenangkan hati Inang? Mana yang lebih banyak Inang menyakiti hatinya atau menyenangkan hati Amang Simanjuntak ini? Menyakiti, oh berarti 11-12 ternyata. Makanya bisa bertahan terus. Ya. Karena sama ternyata warnanya. Ya. Apa yang mau kita katakan di sana? Apa yang mau kita sebutkan dari demonstrasi sebentar yang saya demonstrasikan kepada anak-anak dan mewakili orang tua? Ternyata tiba pada satu kesimpulan, kita ternyata tidak sempurna. Banyak kelemahan kita, sehingga ketika banyak kelemahan itu kita mengatakan, Tuhan, aku itu tidak ada apa-apanya, saya itu banyak kelemahannya, saya itu sebenarnya tidak pantas menjadi anak, saya itu tidak pantas sebenarnya sebagai istri, saya itu tidak pantas sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu firman ini mengatakan, datanglah beribadah kepada Tuhan, berikanlah tadi segenap hidupmu, jiwamu, itulah persembahan. Inilah persembahanku yang hidup, dan itulah ibadah yang sejati. Oleh karena itu kepada kita orang tua, bapak, ibu dan anak-anak yang mendengarkan firman ini, sebagaimana dikatakan oleh Emeritus Ephorus HKBP, Pendeta Dr. Justin Sihombing, apa beliau katakan? Dikatakan hidupmu adalah khotbah yang sesungguhnya. Ngolumido nagabe jamita na sitong. Berarti hidup kita ternyata apa yang dikatakan perguru malua tadi, itu yang dikatakan Justin Sihombing. Hidup kita itulah menjadi khotbah yang sesungguhnya. Itu dia, tidak ada yang lain. Karena itu pancarkan kehidupanmu melalui apa? Melalui perkataanmu, wujudkan perilakumu. Sehingga apa? Setiap orang yang dalam orang yang percaya bisa dibuat satu kesimpulan bahwa di sana ada kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya, orang yang beribadah sejati itu sudah harus membuang dalam hidupnya kebencian, dengki, cemburu, iri dan sombong. Tetapi ketika kita dipercayakan Tuhan di dalam hadiratnya, banyak orang yang sudah bertobat dan dalam kasih karunia-Nya hidupnya semakin diperbaharui, bertransformasi. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu? Jika dulu dia pemarah, sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Jika dulu sangat iri akan harta kekayaan orang lain, sekarang dia dalam hidupnya selalu bersyukur, tidak iri lagi. Jika dulu dia khawatir dan bimbang dalam hidupnya, sekarang menjadi orang selalu berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Itu dia di dalam kehidupannya. Dia tidak lagi, aduh gimana ya jadinya kehidupanku ini. Tapi orang yang sudah menyerahkan hidupnya, dia akan melihat, oh berarti pengharapan yang sejati itu hanya di dalam Tuhan. Dan di situ dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Orang salah mengatakan syukur, alhamdulillah, ternyata Engkau wahai Tuhan, peliharalah hidupku ini, peliharalah aku sebagai biji matamu. Sehingga ibadah kita itu, ya, kita semakin tahu bahwa hidup kita adalah ternyata hidup kita inilah ibadah yang sejati kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Untuk itu selamat menjadi orang-orang yang beribadah yang sejati. Jika ada perbuatanmu yang memang mendukakan selama ini di dalam perilakumu kepada orang tuamu, terlebih kepada Tuhan, sekarang kamu minta ampun. Jadikan hidupmu ibadah yang sejati. Karena apa? Hanya di dalam Tuhan
kita bisa merasakan hadiratnya dan bisa kita melihat bahwa ternyata Dialah Gembala Agung yang memelihara hidupmu, yang memperbaharui hidupmu ketika engkau mau datang kepadanya. Dan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, mengevaluasi kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, yang penuh dengan roh-roh zaman, yang kadang menyeret kami, supaya kami tidak mempersembahkan segenap hidup jiwa dan raga kami. Karena itu ya Bapa di dalam surga, pakailah hidup kami sebagai alat-Mu seumur hidup kami. Hanya itulah Tuhan persembahan kami. Ketika kami menelisik, ketika kami jauh melihat kehidupan kami, tidaklah sepantasnya kami Tuhan hidup di hadapan hadirat-Mu. Tetapi sebagai firman-Mu yang memberikan nasihat kepada kami pada sore hari ini, kepada seluruh umat, tentu kami mau bersembah sujud sungkur ke hadapan-Mu. Karena ibadah kami ternyata adalah hidup jiwa dan raga kami. Terima kasih ya Bapa, jika firman-Mu itu menyapa kami pada sore hari ini. Ternyata kami Tuhan ciptakan dengan berbagai karunia, dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami adalah berbeda-beda. Maka kami hidup sesuai dengan karunia itu. Kami mau mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, bukan untuk menunjukkan kebolehan kami, kesembuhan kami, tetapi bahwa dari setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kami mau persembahkan itu sebagai ibadah kepada-Mu. Bapa di dalam surga, jadikan kami menjadi manusia, umat-Mu, pribadi. Ketika Tuhan memberikan karunia kepada kami, biarlah karunia itu kami pakai untuk berbuat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan apapun itu, supaya kami memakai karunia itu juga dan memfungsikan anggota tubuh yang ada pada kami yang berbeda-beda itu sebagai gambaran bahwa kami tidak mungkin boleh berjalan tanpa kaki, kami tidak mungkin boleh berjalan tanpa mata, kami tidak mungkin berjalan dengan baik, dengan sempurna tanpa kami tidak bisa mendengar. Tetapi biarlah itu semua boleh menjadi bahagian daripada kehidupan kami, sehingga kami memakai semua apa yang pada potensi yang ada pada kami semua untuk menggerakkan kami, untuk menolong, menopang orang-orang yang berkeluh. Itulah nyanyian kami, itulah kehidupan kami, sehingga pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk kehidupan pelayanan untuk 1 minggu ke depan. Secara khusus gereja-Mu akan melayangkan penghiburan Pangapulion pada sore hari ini menjelang malam ini kepada keluarga Nenggolan Inang Buru Siringoringo di Wik Bethlehem. Karena beberapa waktu yang lalu orang tua laki-laki dari Inang Buru Siringoringo telah meninggalkan mereka dari dunia ini. Biarlah penghiburan itu menjadi saluran berkat, supaya keluarga boleh terhibur oleh kasih karunia dan firman. Begitu juga kami bersyukur Tuhan, jika pada hari ini telah diundangkan untuk sermon yang perdana kepada calon-calon sintua yang akan melayani Tuhan di gereja ini. Keluarga Amang RH Pasaribu dari Yerusalem, keluarga Amang TMP Simamora dari Wik Judea, dan keluarga Inang Buru Sidaputar. Begitu juga dari Wik Nazaret, keluarga Amang H Pangaribuan, dan keluarga Amang D Sitorus. Begitu juga dengan dari Wik Efrata, keluarga Inang RH Buru Situmorang,
keluarga Amang ES Silitonga dan keluarga Amang HP Sirait. Biarlah semua keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang beribadah kepada Tuhan, sehingga buah dari pelayanan mereka akan terlihat. Tuhan tetap menaungi dan memberangkatkan mereka kepada pekerjaan yang mulia ini. Bapa di dalam surga, begitu juga kami berdoa kepada Naposo Bulung Huria ini yang akan menjalani bimbingan pastoral pernikahan kudus. Saudara Lydia Putri Burutari Horan dengan Ricardo Purba yang akan melangsungkan pernikahannya, ibadah pemberkatan pernikahan di Gereja Tuhan HKBP Sarolangun Resort Sarolangun Jambi. Adalah Tuhan yang memberangkatkan, mendahului menjadi keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini, dan keluarga ini menjadi satu topangan doa, sehingga mereka menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan dalam segala derap langkah kehidupannya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa kepada anggota jemaat yang telah mensyukuri bertambahnya usia kelahiran dan mengingat ulang tahun pernikahan Hortribe. Biarlah semuanya ucapan syukur itu mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan mewujudkan bahwa Engkaulah alamat dari puji-pujian kami. Dan begitu juga anggota jemaat yang masih dalam pemulihan di rumah dan di rumah sakit. Biarlah semuanya itu kami doakan kehadirat Tuhan, supaya apapun yang mereka alami, biarlah itu menjadi bahagian dari ibadah-ibadah mereka untuk tetap sujud syukur kepada Tuhan, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam sakit penyakit, walaupun dalam pergumulan. Begitu juga kami yang hadir di ruang ibadah ini. Engkau mengetahui dari singgasana-Mu ya Bapa, pergumulan orang tua, pergumulan sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, pergumulan anak-anak muda di tengah-tengah perjodohan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah mobilitas yang sangat luar biasa. Tentu banyak hal yang mereka inginkan dan doakan kehadirat Tuhan. Engkau maha mengetahui ya Bapa. Biarlah Engkau mendengar doa-doa mereka, doa-doa kami semuanya, dan Engkau pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Bahagian daripada penantian itu, kami tetap setia di dalam ibadah-ibadah yang setia kepada Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Hamba-Mu memberangkatkan keluarga kami masing-masing yang hadir pada saat ini, mulai dari anak-anak remaja Naposo Bulung. Biarlah Tuhan memberangkatkan semua yang hadir pada saat ini 1 minggu ke depan di dalam kehidupan, dalam aktivitas masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus, hamba-Mu memberangkatkan. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita ke depan altar. Persembahan khusus untuk penyelesaian gedung sekolah minggu kita, penambahan aset, dan persembahan kita yang kedua khusus kepada Huria.